Baik, kita lanjutkan lagi untuk teknik riset keyword ya. Jadi di awal tadi kita sudah belajar bagaimana cara meriset keyword menggunakan YouTube Suggest ya. Kemudian kita juga belajar bagaimana meriset keyword di Google Suggest juga. Lalu yang selanjutnya Anda juga belajar bagaimana cara meriset keyword menggunakan vidIQ. Di materi sebelumnya sudah saya singgung, yaitu terkait dengan keyword short tail dan long tail, karena ini adalah salah satu fondasi dasar ya, yang nantinya akan menentukan apakah channel Anda nanti akan berkembang dengan cepat atau tidak. Itu salah satunya adalah ketepatan dalam memilih keyword long tail sama short tail. Nah, baik, saya akan jelaskan dua keyword tersebut beserta kelebihan dan kelemahannya, dan nantinya juga akan saya kasih tips. Kalau untuk channel yang baru, sebaiknya menggunakan long tail keyword atau short tail keyword. Nah, nanti saya akan membahas tentang keunggulan sekaligus kelemahan masing-masing ya. Karena dengan memahami keunggulan dan kelemahan dari masing-masing keyword tersebut, itu adalah salah satu kunci keberhasilan channel kita. Untuk itu akan saya bahas sekaligus akan saya praktekkan satu persatu. Baik, terkait dengan short tail keyword. Nah, short tail keyword ini adalah keyword yang mempunyai volume pencarian yang tinggi. Jadi biasanya short tail keyword ini memiliki maksimal 3 kata atau di bawahnya. Intinya tidak boleh lebih dari 3 kata. Contohnya seperti ini, resep masak. Ini adalah salah satu short tail keyword. Jadi kalau saya enter, nah, di resep masakan ini di bagian kanan pun sebenarnya kita bisa melihat ya, di vidIQ juga sama, sudah memberikan analisa untuk resep makanan. Di sini volumenya itu 62%, kemudian kompetisinya itu high, artinya susah. Nah, yang muncul di pencarian awal itu adalah channel-channel yang besar ya. Karena memang biasanya channel-channel yang sudah besar itu memang menyasar atau menarget kata kunci yang search volumenya itu tinggi. Nah, ini tidak masalah kalau misalkan channel kita sudah banyak subscribernya. Dengan banyak subscriber itu kan berarti menandakan bahwa channel kita itu punya authority yang tinggi, sehingga lebih dipercaya dalam tanda kutip oleh YouTube, sehingga ditampilkan di ranking pertama. Kita kalau ke bawah, nah kalau misalkan kita yang masih kecil kemudian bermain di sini, maka biasanya itu akan tenggelam ya teman-teman. Nah, biasanya kan orang-orang itu kalau nyekrol kan nggak mungkin sampai bawah banget ya, jadi seperti itu. Nah, nanti di akhir akan saya tunjukkan teknik pemilihan keyword yang benar. Kelebihan dari short tail keyword ini adalah volume search-nya itu tinggi banget. Jadi intinya jika kita memenangkan kata kunci ini, misalkan kita berada di nomor 1 itu, maka views kita juga akan tinggi seperti ini. Ini 1,5 juta, ini 403.000 kali ditonton. Nah, ini 4 bulan yang lalu, ini 4 bulan yang lalu. Jadi ini memang seimbang sih. Jadi kalau misalkan kompetisinya tinggi, tetapi search volumenya juga tinggi, sehingga memungkinkan kalau misalnya kita memenangkan kata kunci ini, short tail keyword, itu views kita akan tinggi. Kemudian kekurangannya short tail keyword ini, karena pencariannya banyak, maka kompetisi untuk kata kunci ini juga sangat tinggi atau bisa dibilang sangat sulit. Kenapa? Karena pemain-pemain besar biasanya membidik kata kunci yang short tail keyword ini dengan search volume yang tinggi. Makanya untuk teman-teman yang baru memulai membuat channel, tips dari saya adalah sebaiknya hindari penggunaan kata kunci ini dulu, disimpan dulu aja. Alasannya adalah karena authority channel kita itu masih rendah dan tentu akan kalah dibandingkan dengan channel-channel yang sudah punya authority yang tinggi. Contoh short tail keyword selain resep masakan, tutorial Corel Draw misalkan, ketika kita enter, nah seperti ini. Nah, ini perlu saya informasikan ya, bahwa ini yang menang nomor 1 itu adalah salah satu murid saya yang juga ikut pelatihan konten kreator YouTube. Kebetulan sebelum pandemi ini saya membuat secara offline, dan Raden Desain ini untuk kata kunci yang short tail itu sudah menang ya, dia sudah menang sehingga trafficnya itu tinggi seperti ini, dan subscribernya juga lumayan ya. Untuk kategori tutorial, subscriber seperti ini sangat besar. Ini adalah salah satu peserta pelatihan saya di YouTube konten kreator.
misalkan lagu anak-anak, enter. Nah, lagu anak-anak ini luar biasa besar untuk trafficnya ya, kompetisinya juga sangat tinggi, volumenya lumayan besar. Nah, ini kalau kita lihat dari 51 juta kali ditonton, 68 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini top channelnya adalah ada 3 ya, lagu anak Indonesia Balita, kemudian lagu anak terbaik, lagu anak TV. Nah, kebetulan yang lagu anak terbaik ini adalah salah satu murid saya atau salah satu peserta pelatihan di YouTube konten kreator saya. Sekarang sudah mendapatkan silver play button ya. Dan sekarang dengan optimasi yang benar, beliau sudah bisa menjadi top channel untuk kategori lagu anak-anak. Padahal ini kompetisinya juga tinggi. Seperti itu contohnya. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk kata kunci short tail. Tapi perlu diingat bahwa short tail itu memang tinggi untuk view-nya, untuk traffic per bulannya. Tetapi untuk awal-awal, untuk channel yang baru memulai, sebaiknya jangan masuk di sini dulu. Jadi disimpan dulu aja sini ya. Disimpan dulu di sini, baru setelah nanti views dan subscriber Anda naik, barulah Anda bisa main di sini.